para peneliti, kita mulai, para peneliti ini berteori. Jadi peneliti-peneliti banyak berteori tentang manajemen lintas budaya. Yaitu faktor yang membuat perbedaan budaya dalam hubungannya dengan kepercayaan, sikap dan tingkah laku yang datang secara umum dalam kehidupan sehari-hari. Ini hasilnya adalah sebuah kepercayaan bahwa ketika mempelajari lintas budaya, jadi saya ulangi lagi, jadi banyaknya faktor-faktor tentang lintas budaya atau perbedaan budaya ini dalam hubungan dengan kepercayaan, sikap dan tingkah laku ini dalam kehidupan sehari-hari ini hasilnya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada saudara sekalian, yaitu cara terbaik untuk mulai dan mengerti nilai serta sikap adalah melihat tanggung jawab tingkah laku yang memberi jejak sistem kepercayaan lebih dalam. Nah, ini yang merupakan penggerak masyarakat. Jadi bila mana di masyarakat saudara tinggal itu, Anda bisa memperhatikan, menganalisis bila mana ada orang yang lulusan sarjana, padahal di sini tidak ada sarjana, maka saudara akan mendapatkan perlakuan khusus atau dapat dikatakan dapat dianggap sebagai orang yang paling pinter, ataupun pengusaha yang ada di wilayah saudara yang terkenal, kemudian yang sudah melalang buana di tingkat kabupaten maupun provinsi, dia pasti akan mempunyai, kita menganggap mereka sesuatu yang resmi, yang formal, bila mana kita akan berhubungan dengan mereka. Nah, ini tidak hanya itu aja saudara sekalian, bila mana dia mempunyai kedudukan di masyarakat, tokoh agama, ini juga mendapatkan perlakuan yang khusus. Karena perlakuan khusus ini timbul karena adanya perbedaan budaya di dalam hubungan kepercayaan. Ini bisa dibuktikan begini, saudara sekalian, bila mana saudara sekalian ketemu dengan Pak Camat di wilayahnya, pasti akan jauh berbeda bila mana kita bertemu dengan ketua RT ataupun ketemu dengan masyarakat sekitar. Mereka akan sederhana biasa. Tapi kalau ketemu dengan orang yang lebih tinggi, punya kedudukan, apalagi punya gelar, ya, kalau enggak ada ada undangan di wilayah saudara itu, mau ada peresmian gedung, ya, mengundang bupati, mengundang camat, ini jauh akan lebih berbeda bila mana tidak ada yang diundang. Otomatis akan menjadi penghormatan khusus kepada undangan yang paling tinggi, misalkan Pak Bupati begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama seperti itu ya. Inilah yang menimbulkan bahwa lintas budaya ini akan mempunyai perbedaan bila mana dihubungkan dengan kepercayaan, sikap dan tingkah laku. Nah, inilah kalau kita belajar sedikit demi sedikit, kita pasti akan tahu lintas budaya memang harus seperti itu. Kepada seseorang harus, istilah Jawanya, tatanan, tatapan atau terapan bila kita menghormati kepada mereka. Nah, ini bisa menjadi poros penggerak masyarakat. Mengapa demikian, saudara sekalian? Jelas ini kalau orang-orang seperti itu, ya, orang yang sudah mendapat kepercayaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan lain sebagainya, Pak Bupati, ini jelas menjadi penggerak di masyarakat. Pakai dalam budaya, lintas budaya di lingkungan saudara akan terpengaruhi itu. Maka dari itu, saudara sekalian, ini berdasarkan teori para ahli ini telah dirumuskan. Ada 7 kunci daripada lintas budaya atau manajemen lintas budaya. Yang pertama, ini adalah hierarki dan persamaan. Kemudian yang kedua, fokus kelompok. Nanti yang ketiga adalah hubungan. Keempat adalah gaya komunikasi. Kemudian kelima, orientasi waktu.
keenam perubahan toleransi, dan ketujuh nanti ada motivasi. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Moga-moga nanti waktunya cukup saudara sekalian. Yang pertama, pengertian tiap-tiap dari 7 kunci manajemen. Yang pertama adalah hierarkis dan persamaan, yaitu hierarki adalah bagaimana Anda bisa melihat hierarki. Ya, hierarki ini adalah tataran fase-fase tahap-tahap ataupun apa namanya di masyarakat adalah status-status yang ada di masyarakat. Ya. Dalam hierarki masyarakat, ini struktur sosial dan organisasi itu berlapis, yang berlapis, ya. Didefinisikan secara wajar, bila mana cara orang untuk berinteraksi dengan orang lain. Itu. Kemudian orang dalam posisi yang berkuasa, sekali lagi, orang yang berkuasa itu diperlakukan secara formalitas seperti tadi saya jelaskan itu, misalkan bupati, ya, itu difokuskan secara formalitas, dimuliakan, mulia atau dimuliakan, kemudian timbul rasa hormat. Ya. Jangan ke rumah Pak RW datang, ini pasti secara secara langsung ya, ini saudara pasti orang itu Pak RW itu dikhususkan menjadi muliakan, kemudian menghormati kita kepada mereka. Ya. Apalagi Pak RW ataupun Pak Lurah itu punya gelar. Ya. Gelarnya itu jauh lebih tinggi dari saudara, pasti dia menimbulkan rasa hormat, gitu ya, menimbulkan rasa hormat. Ini seperti itu. Kemudian di samping itu juga nantinya itu akan menimbulkan rantai kuasa. Rantai kuasa artinya segala sesuatu perintahnya ini biasanya dilakukan. Contohnya panjenengan diperintah Pak RW besok hari Ahad atau hari Minggu kerja bakti, mau tidak mau harus melakukan itu. Nah, itu seperti itu ya. Dalam budaya hierarki aturan pemimpin mungkin dalam budaya hierarki aturan pemimpin mungkin berwenang, bahkan paternalistik, dan orang mencari pada arah dari pemimpin mereka. Jadi apa yang disampaikan, apa yang diutarakan oleh seorang pemimpin, kita tentunya masyarakat atau kita sendiri pasti akan bergabung untuk melaksanakan apa yang diperintahkan mereka. Pada rangkaian kesatuan lain yang berakhir, masyarakat sederajat contohnya. Masyarakat sederajat artinya masyarakat awam. Ini tentunya akan berakhir sederajat maka nah ini kita akan menjadikan sesuatu itu sederhana. Ya, ketemu dengan teman kita, tetangga kita yang tidak punya kedudukan, tidak punya gelar, dan kita akan sama sederajat itulah, ya, seperti itu. Nah, kemudian di samping itu kekuasaan yang diperoleh masyarakat sederajat cenderung lebih menjadi sederhana, terbuka. Tadi saya katakan seperti itu, dan mudah berubah-ubah. Artinya mudah berubah-ubah karena kita hubungan dengan orang-orang itu aja kita biasanya selalu berubah-ubah, selalean seperti itu ya. Ini ya, mempercayai bahwa individu harus memiliki jalan masuk yang sama pada kesempatan-kesempatan, dan semua orang harus diperlakukan dengan jumlah yang sama dan rasa hormat. Jadi artinya kesejahteraan dalam masyarakat umum kita akan memperlakukan mereka sama. Tapi lain dengan orang yang punya kedudukan, tokoh agama, orang berkuasa, ini kita akan membangun secara formalitas. Itu hanya, jadi itu kesimpulan daripada hierarkis itu sendiri. Ya. Di dalam masyarakat seperti di Kanada, ini saya contohkan jauh aja ya. Nah,
Di dalam masyarakat seperti Kanada, Australia, dan Amerika Serikat, siapapun dapat bercita-cita menjadi kepala jutawan besar atau mencapai keunggulan dalam karirnya. Jadi ada kebebasan sebebas-bebasnya. Ya. Yang penting dia mampu, dia berkuasa, dia akan melakukan sesuatu itu untuk berubah atau mencapai cita-citanya. Ya. Bagaimana dengan kita? Nah, ini yang saudara harus analisis sampai saat ini ya. Kita juga boleh sepanjang apa yang kita lakukan itu tidak merugikan kepada orang lain, ya, begitu. Nah. Kemudian tanpa maaf tadi anak-anak dibesarkan dengan digoda pada cerita kekayaan. Nah, jadi kalau di Amerika itu cerita-cerita yang nggak tahu di Amerika, saya sendiri belum ke sana. Ini berdasarkan para ahli bahwa di sana itu memang masyarakatnya selalu dicekoki dengan mereka untuk bermaterialistis. Materi artinya boleh orang itu berkaya sekali apapun jalannya. Tapi kalau kita harus mengetahui adat ketika, harus mengetahui aturan dan lain sebagainya. Itu perbedaannya di situ di sini ya. Ini saya kembali lagi bahwa di sana itu tidak ada lagi selalu diberikan cerita-cerita kekayaan dan budaya mendukung pencapaian tanpa memperhatikan dari mana asal budaya atau asal ekonomi seseorang tersebut. Sudah tidak memperhatikan lagi. Yang penting mereka bisa berusaha, berjuang, akhirnya mereka mampu mencapai derajat yang lebih tinggi. Tidak ada masalah. Kalau kita tentu banyak masalah. Ya kita paling minimal kita menggerutu uang itu dari mana, korupsi atau bagaimana, ini seperti itu. Tapi kalau di negara-negara barat tersebut yang saya sebutkan tadi enggak ada. Yang penting punya cita-cita, menggapai setinggi-tingginya, selalu mencari kekayaan, tidak ada masalah seperti itu. Abraham Lincoln, Jack Welch, dan Barack Obama itu merupakan sedikit nama. Tokoh ini menjadi pahlawan dari masyarakat dan melayani sebagai bukti bahwa sukses bukan dilayani untuk itu dalam kelas sosial khusus. Ini maksudnya seperti ini, saudara sekalian. Jadi Abraham Lincoln, Jack Welch, dan Barack Obama ini salah satu tokoh penting dunia yang mengedepankan perlakuan-perlakuan khusus dalam membangun masyarakat itu untuk memperoleh status sosial yang sama ya. Makanya orang-orang ini waktu jadi presiden tidak pernah mendapatkan serangan dan lain sebagainya ya, aman-aman saja karena mereka membangun status sosial dari semua arah, semua diberi status yang sama, yang baik, demokrasi lebih tinggi. Lain halnya dengan orang-orang lain gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fokus kelompok ya. Jadi kunci yang kedua adalah fokus kelompok. Persoalan yang penting yang berhubungan pada fokus kelompok harus dilakukan dengan cara orang bekerja sama dan bagaimana mereka dapat dimotivasi dan dihargai. Artinya fokus kelompok ini adalah ini memperlakukan persoalan yang penting yang berhubungan pada fokus kelompok harus dilakukan dengan cara bekerja sama. Jadi kelompok-kelompok itu harus bekerja sama gitu. Dan bagaimana kita dapat memotivasi mereka dan kita bisa menghargai mereka. Itu fokus kelompok. Ini mempengaruhi cara manajer membuat tugas-tugas dan orang memecahkan masalah. Ini cara pengaruh. Karena kelompok satu, kelompok lain itu tidak sama. Sehingga perlu adanya manajerial yang baik untuk memberikan tugas-tugas kepada mereka dalam memecahkan masalah. Fokus kelompok menentukan apakah kelompok atau individu diberi tugas-tugas dan apakah masalah-masalah dipecahkan secara individu atau sebagai proses kelompok. Jadi disesuaikan kepada
kelompoknya. Apakah ini mau diberikan secara kelompok atau secara individu. Tapi kalau difokuskan pada kelompok, ini tentunya harus bisa mencari solusi pemecahan bila mana terjadi masalah di kelompok tersebut. Ya, itu seperti itu. Apakah orang suka bekerja dekat satu sama lain dan bersama-sama mengembangkan sebagai proses berkelanjutan atau akankah mereka lebih suka pergi dan bekerja sendiri? Ya, ini tergantung kepada fokus kelompok itu sendiri. Apakah mereka mau bekerja sama atau mau bekerja sendiri. Tapi difokuskan pada suatu kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Di antaranya fokus kelompok ini adalah merekrut. Jadi merekrut artinya mencari, menerima, mengumpulkan, merekrut ya. Fokus kelompok memainkan peran penting dalam cara karyawan-karyawan dan kandidat-kandidat memperkenalkan diri mereka masing-masing dalam wawancara dan interaksi dengan manajemen. Dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi tidak pantas dalam kelompok masyarakat pusat untuk berbicara tentang pencapaian individu, baik secara akademis atau dalam bekerja sebelum situasi berhubungan. Dalam perbedaan, kandidat yang memenuhi syarat dalam sebuah budaya individu adalah jelas dan terang-terangan tentang prestasi mereka dan mungkin tidak perlu mengakui. Jadi begini saudara, artinya bahwa kelompok itu ya, mau dikumpulkan, dipilih, ini harus dilihat dari prestasi ataupun perbedaan antara satu kelompok satu dengan kelompok yang lain. Sehingga mereka mempunyai peran penting atau menyumbangkan peran penting yang dimainkan oleh mereka dalam prestasi mereka ke depan. Itu artinya merekrut seperti itu. Nanti saudara akan dibaca sendiri. Kemudian yang kedua, mengenal bakat. Dalam negara-negara individualis, karyawan tunggal keluar untuk pujian dan pengakuan. Dari di negara-negara individualis. Negara-negara individualis itu banyak, seperti negara-negara yang mengendaki kebebasan mutlak. Ya. Ini karyawan itu boleh keluar untuk mendapatkan pujian dan pengakuan berdasarkan kinerja ataupun inovasi kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan. Kamu mengenal bakat itu. Budaya dalam perusahaan-perusahaan mempunyai program bulanan. Mengenal pencapaian individu dengan lebih menyukai area ruang. Menyediakan kompensasi pendorong individu dan secara umum merayakan penampilan individu. Jadi di dalam masyarakat itu, dalam mengenal bakat ini, begini saudara sekalian, di dalam perusahaan itu kan banyak orang-orang mempunyai budaya-budaya sendiri-sendiri, itu kan. Nah, budaya-budaya ini pencapaiannya ini adalah mereka akan mempunyai kebebasan untuk mencapai suatu prestasi yang lebih tinggi. Kemudian tapi dia membutuhkan lokasi atau ruang gerak untuk mengembangkan dirinya. Kemudian perlu adanya pimpinan ataupun tokoh masyarakat menyediakan kompensasi ataupun penghargaan sebagai pendorong daripada individu. Contohnya mahasiswa yang pintar mendapatkan beasiswa. Mahasiswa yang tidak mampu mendapatkan juga beasiswa atau bantuan. Ya. Kemudian orang yang pintar dalam suatu perusahaan mendapatkan hadiah, mendapatkan umroh, haji dan lain sebagainya. Ini untuk mendorong individu, ya. Dan ini sifatnya adalah individu ataupun bisa juga kelompok saudara sekalian. Ya. Yang penting dari pimpinan atasan itu menyediakan kompensasi untuk mereka yang berprestasi. Ya.
Dan secara umum jadi hampir semua perusahaan yang punya anak buah, yang punya individu, yang punya pekerja, yang punya karyawan, itu punya prestasi yang tinggi bisa diberikan kompensasi. Kompensasi dalam bentuk apa? Bukan hanya uang saja, bisa penghargaan, tadi saya katakan naik haji atau naik umroh ataupun piknik ke luar negeri dan lain sebagainya, itu banyak gitu ya. Karyawan yang menerima penghargaan ini atau menerima penghargaan ini sebagai nantinya karyawan itu dijadikan sebagai model atau peran. Kalau sudah ada anggota masyarakat atau anggota pekerja itu punya prestasi tinggi, kemudian mendapatkan kompensasi, ini mereka dapat dijadikan sebagai contoh, sebagai toladan, model di dalam di dalam bekerja di suatu perusahaan. Dan ini secara dampak yang secara tidak langsung adalah menimbulkan ketenangan daripada pimpinan itu sendiri terhadap karyawan lainnya. Karyawan lainnya akhirnya kalau sudah mengetahui bahwa oh ya, kalau kita bekerja bagus nanti akan mendapatkan kompensasi, hadiah atau lain sebagainya, maka menimbulkan pendorongan kepada individu tersebut untuk bisa melaksanakan hal yang sama. Ini kan jadi kalau sudah seperti itu, mereka mau tidak mau organisasi akan tenang. Tenang artinya bersaingnya itu bersaing secara sehat, ya. Jadi saya harus belajar lebih baik, saya harus bisa melebihi dari mereka, saya harus meningkatkan kinerja di dalam perusahaan itu, nanti mendapatkan penghargaan. Penghargaan bisa hanya ucapan boleh, kemudian berupa materi boleh, berupa kesejahteraan yang lain boleh, itu seperti itu ya. Tapi nanti kalau sudah menjadikan mereka itu menjadikan pemenang, menjadikan sudah mendapatkan secara tidak atau secara langsung mereka menjadi model peran untuk bisa menimbulkan ketenangan organisasi. Nah, mereka bangga menjadi tunggal untuk diakui, menjadi model untuk diakui. Di sini kalimatnya tunggal, artinya menjadi suri toladan baik secara individu maupun secara kelompok untuk diakui. Mereka harus mengakui bahwa saya lebih pintar, lebih bersikap bagus dan pasti itu ada perasaan seperti itu. Ya. Individu juga bekerja pada cara mereka sendiri. Seorang individu mungkin keluar untuk pujian dan kritik. Ya, ada juga saudara sekalian, dengan adanya di organisasi itu ada kalau yang baik itu mendapatkan hadiah, ada juga karyawan yang mungkin mereka bosan, muak dengan apa yang mereka lakukan, begitu dia keluar dari itu. Ada juga yang namanya perusahaan seperti itu, yang namanya manusia seperti itu. Saudara seperti itu juga. Ya. Nah, misalkan ada mahasiswa yang saya jadikan, ini terkenal, ini bagus dan lain sebagainya. Nilai tentunya mesti mendapatkan nilai atau penghargaan apresiasi yang lebih dibandingkan dengan yang lain, kan seperti itu. Tapi ada juga sudah tidak mau seperti itu, dia emosi, dia frustasi, dia akan selalu berlawanan arah dengan apa yang dilakukan oleh atasan atau oleh dosen, itu seperti itu. Motivasi dalam budaya individu berhubungan dengan kekuatan dan prestasi orang yang direkrut. Diberhentikan atau dipromosikan karena kemampuan mereka. Prestasi masa lalu, tahu teknik bagaimana mereka diseleksi untuk tugas internasional karena mereka dipandang sebagai individu yang bisa menyelesaikan tugas. Itulah cara mengenal bakat secara individu. Jadi panjenengan nanti kalau jadi pimpinan harus mengetahui setiap individu ini bagaimana progresnya ke depan. Apakah ini hanya biasa-biasa saja atau ini punya prestasi yang luar biasa. Contoh ini contoh saudara sekalian. Ini yang lagi hangat viral untuk
penjabat Bupati Cilacap, itu kan dari Cilacap sudah mengusul A, B, C, D, kemudian dari sana dari gubernur mengusulkan A, B, C, D. Siapa yang dipilih? Yang dipilih tentunya orang-orang yang mempunyai prestasi yang dipandang lebih daripada yang lain, kemudian difokuskan kepada pekerjaan, inovasi, dan lain sebagainya. Maka dipilihlah yang namanya orang asli Cilacap yang tahu persis tentang Cilacap dan bersih dari segala sesuatunya. Ini sama dengan nanti banyak seperti kalau mau menunjuk seorang manajer atau menunjuk seorang pimpinan ya harus seperti itu. Dilihat dari kemampuan mereka, kemudian take out mereka bagaimana itu menjadi patokan. Kemudian yang ketiga, memfokuskan kelompok ini yang membuat keputusan. Ya. Dalam tingkat luas, bisnis adalah berdasarkan pada kemampuan untuk mengatur risiko dan membuat keputusan efektif. Masyarakat individu membaca dan menilai individu membuat keputusan. Orang yang memiliki kemampuan untuk menilai risiko dan dapat dan membuat keputusan cepat. Ya, ini saya katakan. Jadi keputusan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menilai risiko dan data dan membuat keputusan cepat. Ini memang diperlukan dalam sebuah organisasi. Masyarakat yang bagaimana? Ya itulah tadi yang katakan bagi masyarakat yang punya visi ke depan untuk bisa membuat keputusan dan menilai segala risiko itu ya dari perusahaan tersebut. Bahkan ketika keputusan tidak dapat dibuat secara individu, budaya-budaya ini senang bekerja sama dengan keputusan mayoritas. Bahkan jika minoritas tidak setuju, nah, ini misalnya begini, membuat keputusan itu pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Nah, yang diuntungkan mereka akan merasa puas terhadap keputusan tersebut. Begitu juga sebaliknya, bila mana ada masyarakat minoritas yang tidak diuntungkan, mereka akan menjadi lawan atau seteru daripada pimpinan tersebut. Sudah ceritanya macam-macam itu seperti itu ya dari dalam membuat keputusan. Kemudian kerjasama, keselarasan dan tingkah laku kelompok. Kerjasama, keselarasan dan tingkah laku kelompok. Jadi kebutuhan untuk kesejahteraan juga secara budaya ditentukan tingkah laku dan bagian-bagian. Nah, nanti saudara baca sendiri. Kemudian kunci lintas budaya yang ketiga yang tadi saya ke atas adalah hubungan, ya, hubungan. Dalam budaya hubungan, kepercayaan adalah keberhasilan transaksi bisnis. Tetapi tidak membuat kesalahan. Nah, jadi gini saudara sekalian. Jadi bila mana saudara sekalian nanti menjadi pimpinan, ini Anda atau keberhasilan Anda ditentukan di dalam menjalin hubungan Anda dengan relasinya. Tapi dengan catatan, hubungan Anda dengan relasinya tidak ada kesalahan. Catat, ini saudara sekalian. Pimpinan tidak akan berhasil bila mana mereka tidak mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Enggak mungkin kan, tidak mungkin. Walaupun itu hubungan secara singkat, hubungan pertemuan, hubungan pada suatu jamuan makan dan sebagainya, pasti ini tercipta. Ya. Maka dari itu saudara-saudara bisa amati pimpinan-pimpinan kita ini kalau mau melakukan MOU atau itu mendapatkan investasi untuk mendapatkan sesuatu pasti melakukan hubungan baik secara bilateral, multilateral ataupun hubungan antara pribadi. Seperti Pak Presiden Indonesia itu kalau mau mendatangkan investasi biasanya beliau menghubungi kepada salah satu orang yang punya kemampuan untuk itu. Nah,
Kemudian kunci yang keempat adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi. Ya, ini gaya komunikasi ini pun perlu sekali untuk kita lakukan, saudara sekalian. Ya, komunikasi kita dengan siapa saja dalam sama ini akan merusak tatanan organisasi. Melihat orang berbicara satu dengan yang lain, melihat gerakan tubuh, mereka melihat gerakan tangan, ya, kemudian apa dan sebagainya harus Anda perhatikan sekalian, ya. Ada juga kita berbicara antara pimpinan, antara organisasi, antara perorangan, individu, kelompok ataupun manajer. Kadang-kadang kita berbicara, ini contoh nih. Anda berbicara jadi seorang manajer dan manajer berbicara dengan berhadapan. Mau tidak mau kita harus menatap wajah orang yang diajak bicara. Akan beda bila mana orang yang diajak bicara oleh saudara melihat kemana-mana. Ini menandakan bahwa orang tersebut tidak percaya terhadap apa yang Anda sampaikan. Begitu juga sebaliknya, saudara sekalian. Ya. Bila mana berbicara dengan orang perorangan face to face, kok saudara melihat kemana dan tidak memperhatikan apa yang difokuskan dia bicarakan, ini ke depan tidak akan berhasil dengan baik. Maka perlu ada komunikasi yang baik, ya. Jadi lihatlah gerak-gerik tubuh mereka, ya, gerak-gerik tubuh. Contohnya gini, masa mengangkat bahu, kemudian mengkerlingkan mata, kemudian menggerakkan alis, menggerakkan hidung dan sebagainya, mulut dan sebagainya. Ini bahasa gerak tubuh ini yang harus perlu diperhatikan di dalam berkomunikasi ataupun gaya komunikasi, ya. Jadi komunikasi ada langsung, ada yang tidak langsung, ya kan, seperti itu nih. Kita membagi gaya komunikasi menjadi 4 kategori untuk membantu mengenali dan memahami tingkah laku. Langsung, tidak langsung, ya. Kontak tinggi rendah, kemudian komunikasi nonverbal. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Komunikasi yang pertama adalah langsung dan tidak langsung. Jadi komunikasi ada 4 ya, saudara sekalian, nanti diperhatikan. Nanti di garis bawah, boleh merah boleh. Langsung dan tidak langsung. Jadi budaya bahwa menyukai nilai pesan ringkas komunikasi langsung adalah poinnya. Walaupun saudara sekalian berbicara dengan orang-orang yang sudah Anda kenal, kalian hanya tahu, paling nanti ketemunya ini, udah membuat kesimpulan ini komunikasi kurang bisa berjalan dengan baik. Walaupun itu dilangsungkan secara langsung, ya. Dalam budaya dengan gaya komunikasi langsung, orang mengatakan apa yang mereka maksud dengan jelas dan singkat, mungkin tanpa menambah banyak informasi dasar. Terus ngomong apa nane lah, seperti itu, ya. Dia hanya ngomong apa nane, orang tambah, orang tak kurang, itulah namanya komunikasi langsung. Ada sedikit nuansa nonverbal atau gerakan menjelaskan, dan melalui bahasa tubuh yang digunakan itu tidak membingungkan dengan pesan nyata. Jadi bahasa tubuh pun mendukung terhadap pesan ataupun informasi yang disampaikan kepada orang yang kita ajak bicara, gitu ya. Jadi kita hati-hati. Komunikasi langsung suka mengambil kata-kata mereka. Mereka membuat kontak mata, dan mungkin mengekspresikan ketidaksetujuan dengan terbuka tanpa mempertimbangkan tidak sopan. Jika kamu akan mempermasalahkan, ya, bahwa kamu harus menggunakan komunikasi langsung, maka kamu akan merasa telah menerima semua atau paling tidak banyak bagian-bagian penting yang dilakukan dalam komunikasi. Jadi saudara sekalian harus memperhatikan bila mana kita berbicara komunikasi langsung, apa yang dilakukan, apa yang kita lakukan, kita harus tahu, ya. Bahasa tubuh kita harus kita kembangkan, ya. Bahasa kita tidak bisa berbicara lurus tanpa ada gaya bahasa, tanpa ada mimik,
tanpa ada gerakan-gerakan bahasa tubuh. Ini menandakan bahwa oh iya, kata oh iya, ini juga beda dengan oh maaf maaf. Nah, itu lain seperti itu saudara sekalian. Ya. Perbedaan cara nilai pesan komunikasi tidak langsung adalah disiarkan dan kemewahan dari bahasa. Ada kurang kepercayaan secara tegas dari pesan lisan untuk menyampaikan maksud, ya. Malah nada dari suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ini nanti Anda saudara bisa pelajari sendiri gitu ya. Nanti kalau yang tidak tahu tanya kalau nanti sudah dibaca materinya. Kemudian konteks tinggi dan konteks rendah. Apa kamu seorang ingin banyak dasar untuk bisa mengerti apa yang seseorang katakan atau apa yang ingin orang untuk mendapatkan poin? Dalam budaya konteks rendah, individu mengharapkan hanya sebanyak informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas spesifik. Ketika mereka diberi lebih, mereka mungkin mengakhiri kebingungan. Jadi kalau orang dengan konteks bahasa rendah, mereka bisa mengerjakan dengan apa yang diperintahkan secara sederhana sedikit. Tapi kalau mereka sudah diberikan konteks yang cukup rumit, yang cukup panjang, mereka akan mengakhiri, mereka tidak bisa mengerjakan sebuah masalah atau tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Ini seperti itu. Ketika mereka diberi lebih, nah, mereka mungkin mengakhiri kebingungan. Bingung, justru dia akan menjadikan kebingungan. Biasa mengerjakan SPC per bulanan, suruh mengerjakan SPC selama 6 bulan. Akan menjadi kebingungan mereka sendiri. Nah, kebingungan ini bisa menimbulkan gangguan. Nah, dan mereka akan menyia-nyiakan waktu. Karena dengan kebingungan tersebut, mereka akan menyia-nyiakan waktu. Lain halnya dengan orang yang diperintah dengan dengan konteks yang tinggi, kerjakan harus kena ini kok bisa, mereka akan mengerjakan waktunya lebih singkat, berarti ada waktu untuk memperbaiki diri. Dengan perbedaan orang dari budaya konsep tinggi dan ingin sebuah foto yang luas, ya udah nggak perlu ini ya. Kemudian komunikasi non-verbal, ya, yang ketiga ini komunikasi non-verbal. Ini komunikasi non-verbal disampaikan melalui bahasa tubuh tadi yang saya katakan itu. Kontak mata, nada suara, gerak tangan, gerak tubuh adalah sepenting kata-kata yang orang gunakan dalam banyak bermasyarakat. Ini non-verbal ya. Bahasa mata, bahasa kemudian suara keras berarti dia marah atau bagaimana, itu bisa dipahami. Kemudian gerak tangan itu bisa dipahami. Kemudian yang keempat yaitu menghindari konflik atau menyelamatkan muka. Menghindari konflik atau menyelamatkan muka. Tidak mengejutkan, menghindari konflik dan menyelamatkan muka merupakan kepentingan besar dalam banyak budaya. Menghindari konflik adalah jalan utama untuk memberi kehormatan dan menghormati orang lain. Ya, jadi kalau kita menghindari konflik, pasti kita akan memberikan kehormatan dan akan menghormati orang lain. Dalam banyak budaya orang Asia yang mana konsep muka telah diangkat ke seni yang baik, ya, itu memungkinkan untuk bereaksi dalam cara bahwa membantu menyelamatkan muka atau dalam cara menyebabkan seseorang kehilangan muka sebagai tambahan untuk konflik tindakan yang bermaksud jahat. Itu seperti itu. Kemudian yang kelima, orientasi waktu. Nah, orientasi waktu adalah keduanya sederhana dan kompleks, dan itu sederhana untuk mengenali. Kita dapat melihat itu dalam ketetapan waktu. Dari waktu mulai pertemuan, kecepatan dengan mendapatkan kecepatan dengan yang mana orang berpindah, dan bagaimana pentingnya untuk kita mendapatkan sesuatu agar itu selesai. Kemudian yang keenam, ini adalah perubahan toleransi.
Dimensi dari perubahan toleransi secara ekstrim dengan cepat penting mengembangkan dunia di mana teknologi mendorong perubahan sosial. Pada sebuah tingkatan langkah, ini banyak organisasi-organisasi telah merangkul idenya untuk merubah hidup untuk sukses. Ya. Jadi perubahan toleransi, perubahan hubungan, ini akan merubah kehidupan toleransi seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah motivasi. Jadi tadi apa kuncinya yang ketujuh ini tadi ya, yang terakhir ini motivasi. Meskipun kita suka berpikir, bekerja keras untuk menyumbangkan keprofesionalan kita dalam kehidupan berpribadi, budaya berbeda dalam menilai, dalam memandang kepentingan dari kerja melawan waktu pribadi itu. Jadi nilai berbeda yang dikuatkan oleh organisasi dan bidang pemerintah, memandang waktu liburan dan sebagainya, ini penting untuk memberikan motivasi pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat atau kepada pekerja atau kepada organisasi untuk berkembang lebih jauh. Dimensi dari motivasi menutupi ini dari masalah. Jadi biar bermotivasi ya cara kita mengerti masalah, kita kasih motivasi, mereka akan terus melakukannya itu. Nah, itu saudara-saudara sekalian yang bisa kami sampaikan karena sesuai dengan komitmen kita tadi ya. Jadi kurang lebih ya 7:30 kita selesaikan. Memang banyak hal-hal yang tidak mungkin belum karena kita tidak langsung tatap langsung. Nah ini saya mohon maaf sekali karena ya kami baru beberapa waktu yang lalu kita melakukan ada kegiatan operasi pada diri saya karena sakit, sehingga materi yang harusnya kemarin kami sampaikan sekarang sampaikan. Nanti akan saya kirim ke saudara sekalian nanti untuk diperbanyak ya. Nanti diperbanyak, kemudian nanti untuk bisa dipelajari. Ini sebagai bahan untuk ujian akhir semester ditambah dengan materi-materi yang lain. Informasi untuk nilai kemarin, nilai UTS, saya katakan rata-rata baik. Ya, tapi ada satu yang baik sekali, tapi rata-rata baik, tapi tidak ada yang cukup, berarti bagus untuk mahasiswa manajemen ekonomi saudara ini, teman-temannya ini. Ya, jadi saya harapkan prestasi ini untuk bisa dipertahankan agar nanti di ujian akhir semester bisa mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Perkembangan rata-rata nilainya B, walaupun ada yang B+, seperti itu. Oke. Itu saudara sekalian, untuk sementara ini kami tidak membuka tanya jawab, kami mohon maaf, dan nanti akan kami kirim ke saudara sekalian melalui koordinator mahasiswa. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Sehat selalu ya Pak. Gimana teman? Sehat selalu Pak. Udah, makasih. Sehat selalu Pak. Makasih. Masih kelihatan picet ya di situ ya? Makasih Pak. Oke. Tadi Ani maksud jaga baru pulang. Makasih ya. Iya, sama-sama.